Iya, Mem. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita akan bahas tentang administrasi dan pemasaran. Nah, untuk administrasi dan pemasaran, nah dari segi penelitian pasar ataupun market research itu yang sangat dibutuhkan adalah ketika kita menghadapi konsumen, maka di sini penelitian pasar tujuannya untuk mengetahui tentang pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita. Baik dari strategi pemasarannya, kemudian pendistribusiannya, kemudian kelebihan-kelebihan dari produk dari pesaing yang ada. Nah, kemudian kalau untuk metode penelitian pasar, ini biasanya sering dilakukan dengan cara bisa dengan pengamatan atau observasi langsung, kemudian kuesioner dengan mengisi angket ataupun wawancara langsung dengan konsumen yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian administrasi yang berikutnya diperlukan adalah izin usaha. Jadi izin usaha untuk produk yang akan kita buat ini sangat penting ya, dan sangat diutamakan. Karena apa? Dengan izin usaha kamu bisa melakukan pembinaan ataupun pengarahan serta pengawasan, ya, baik itu untuk penertiban, ya, kemudian untuk peninjauan lebih lanjut agar memang bisa mudah untuk dikelola. Dan memang biasanya dari pemerintah itu banyak izin-izin yang harus diurus agar administrasi dari usaha kita itu lengkap dan memang tanpa hambatan ketika kita melakukan usaha. Nah, izin-izin usaha yang memang perlu dibuat ketika kamu membuat izin usaha, yang pertama adalah SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Jadi SIUP ini berguna ketika kamu membuka usaha agar memang ada izin untuk memasarkan barang. Kemudian SITU atau surat izin tempat usaha. Nah, ketika tempat usaha kamu tidak punya izin, maka ketika ada razia ataupun ketika ada sidak, itu kamu bisa ditutup usahanya jika tidak mempunyai izin surat izin tempat usaha. Kemudian NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi biasanya ketika kita memang sudah punya penghasilan, ini wajib didaftarkan di Direktorat Pajak, ya, karena nomor pokok wajib pajak ini wajib bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai pekerjaan, ya. Kemudian NRP, nomor register pokok. Jadi perusahaan itu juga harus punya nomor register, ya, agar terdaftar di dinas ataupun di instansi-instansi pemerintah. Karena di sini kita punya nomor perusahaan. Kemudian nomor rekening bank ini juga penting karena setiap kita punya usaha ini biasanya digunakan untuk memperlancar sistem pembayaran, ya, mungkin dengan transfer bank atau clearing dan lain sebagainya. Jadi nomor rekening bank ini juga diperlukan untuk pendirian usaha. Kemudian AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, biasanya di sini tentang bagaimana keamanan ataupun kenyamanan lingkungan sekitar. Jadi baik dari segi limbahnya, kemudian dari segi pengoperasian ini harus jelas agar memang benar-benar aman atau tidaknya di lingkungan. Kemudian izin prinsip, ya. Nah, di sini biasanya perusahaan harus membuat izin prinsip. Izin prinsip itu bisa mengenai tentang visi misi dari perusahaan tersebut atau hak ciptanya dan lain sebagainya. Nah, kemudian izin penggunaan tanah. Nah, ini apabila memang butuh lahan untuk mengelola bahan mentahnya. Contohnya misalkan untuk
penanaman, bahan mentahnya, bahan bakunya. Nah, di sini juga harus ada izin penggunaan tanah. Kemudian izin mendirikan bangunan. Nah, apabila kamu punya usaha dan punya bangunan sendiri, ingin membangun sendiri, ini juga harus mempunyai izin ya untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang akan kamu bangun. Kemudian akta pendirian perusahaan dari notaris. Nih, ini biasanya kerjasama dengan notaris untuk membuat pendirian dari perusahaan agar apa? Untuk membuktikan bahwasanya perusahaan yang kamu dirikan itu memang milik kamu, bukan milik orang lain ataupun disebut dengan investasi bodong, perusahaan bodong gitu. Nah, kemudian komponen perencanaan usaha. Dalam komponen perencanaan usaha, yang pertama kita harus bisa menentukan jenis usahanya. Jadi jenis usaha apa yang harus kamu buat itu harus jelas, ya. Nah, biasanya dari jenis usaha ini kita banyak faktor-faktor baik dia itu internal maupun dari eksternalnya. Yang pertama misalkan jumlah modal dan sumber modal yang diperlukan. Ini harus jelas ketika kamu membuat perencanaan usaha. Nah, jadi perencanaan usaha itu dituangkan ke mana? Ke proposal usaha. Ya, berapa jumlah modal ataupun sumber modal yang diperlukan? Berasal dari sumber mana? Apakah dari pinjaman bank atau modal sendiri? Itu juga harus jelas. Kemudian ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas serta kontinuitasnya. Jadi di sini memang harus jelas ketersediaan bahan bakunya itu apakah memang mudah didapatkan atau langka. Nah, bagaimana dengan kualitas barangnya? Apakah yang standar tinggi, kualitas rendah, ataupun sedang? Nah, kuantitasnya berapa? Jumlahnya. Berarti jumlah dalam memproduksi itu berapa banyak yang perlu? Dan bagaimana kelanjutan dari bahan-bahan baku tersebut? Apakah memang akan terus ada atau memang barang itu langka dicari gitu? Jadi di sini juga harus diperhatikan ketika kita membuka usaha. Nah, kemudian ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan. Jadi bidang tenaga kerja yang bagaimana yang diperlukan untuk mengelola ataupun membuat produk yang akan kita buat. Nah, kemudian ada prospek pemasaran produk yang dihasilkan. Ya. Prospek pemasaran produk yang dihasilkan berarti di sini kamu harus punya perencanaan jangka panjang. Kira-kira prospek produk yang dihasilkan itu berapa lama bisa kamu menghasilkan break even point dan berapa target yang harus kamu capai. Kemudian cara-cara pendistribusian, di sini juga kamu harus menerapkan apakah pendistribusiannya secara langsung atau tidak langsung. Jadi di sini harus jelas di dalam proposal usaha kamu. Nah, kemudian daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Nah, berarti di sini kamu menjual produk, kamu harus tahu dulu kalangan masyarakat ataupun siapa konsumen yang akan kamu targetkan. Apakah dia perekonomian menengah ke atas ataupun menengah ke bawah? Baru yang kemudian selera konsumen. Jadi selera konsumen ini juga harus kamu bisa pastikan bagaimana selera dari daerah tersebut. Contoh, misalkan karena kita bahas makanan khas daerah, misalkan makanan khas daerah gudeg. Gudeg itu kan cita rasanya manis yang berasal dari Jogja, ya, ataupun Jawa Tengah. Nah, ketika kamu ingin buka usaha gudeg di Sumatera Utara, maka kamu juga harus tahu selera masyarakat orang Sumatera itu bagaimana. Ya, sehingga apakah usaha gudeg di Sumatera ini bisa berjalan dengan rasanya ciri khas yang manis, sementara orang Sumatera lebih dominan dengan cita rasa yang pedas. Jadi di sini juga harus kamu perhatikan selera konsumennya bagaimana. Nah, kemudian menentukan badan usaha. Jadi badan usaha itu ada perusahaan perorangan atau disebut dengan PO. Berarti di sini kita perusahaan sendiri. Kemudian ada firma. Biasanya kalau firma ini kerjasama antara 2 atau 3 orang lebih. Kemudian CV
biasanya kalau CV ini dia mempunyai sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi ada yang hanya menanamkan modal dan ada yang hanya mengerjakan. Jadi di sini biasanya kalau CV ini pada umumnya usaha-usaha transportasi ya biasanya. Kemudian PT perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas ini biasanya sumber modalnya itu berasal dari saham dan obligasi. Nah, kemudian yang ketiga ada izin usaha. Jadi izin usaha ini juga harus kamu lengkapi administrasinya, ya. Kemudian barulah setelah kamu rincikan semuanya, disinilah kamu tuangkan semuanya ke dalam penyusunan proposal usaha. Jadi komponen-komponen yang ada dalam perencanaan usaha ini harus dituangkan semuanya di dalam proposal usaha. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Mem. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah penyusunan perencanaan. Nah, langkah-langkah penyusunan perencanaan, yang pertama pengertian dari proposal usaha atau penyusunan proposal usaha. Jadi di sini proposal usaha itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi di sini kamu harus tahu bahwasanya proposal itu harus menggambarkan tentang aktivitas yang akan kamu lakukan, ya, dengan rincian kebutuhan aset yang memang sudah kamu rincikan serta perhitungan keuangan yang diperlukan. Nah, kemudian ada tujuan dari proposal usaha tersebut. Nah, berarti di sini biasanya ketika kita ingin membuat perencanaan, maka kita harus tahu dulu proposal usaha kita ini apa tujuannya. Ya, biasanya di sini menunjukkan tentang kelayakan usaha yang akan dijalankan ataupun dikembangkan. Nah, kemudian proposal manfaat dari proposal usaha itu sendiri, yang pertama kita harus mampu memberikan penjelasan ataupun informasi tentang usaha kita. Jadi di sini idenya apa, maka kamu harus bisa menjelaskan informasi apa saja yang termasuk dalam ide tersebut. Kemudian media kontrolnya, ya, ataupun rujukan bagi investor. Di sini memang untuk investor biasanya kalau proposalnya jelas, terperinci, investor juga akan mau menanamkan modalnya. Kemudian membantu mengurangi kerugian, ya. Di sini biasanya ketika kita sudah perincikan semua biayanya, baik itu biaya operasional maupun biaya tak terduga, biasanya kita di sini sudah dapat meminimkan kerugian yang akan terjadi. Kemudian sistematika proposal usaha. Jadi di sini kalau sistematika proposal usaha biasanya kita disusun dengan sistematis ya, atau dengan lebih rinci, lebih jelas ya, agar memang bisa menarik minat daripada investor untuk menanamkan modal usahanya. Nah, contoh sistematika proposal usaha ya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi latar belakang ini harus memang berhubungan dengan ide yang akan kamu buat ya, idenya. Berarti dari segi ide, kemudian jenis usahanya ya, berdasarkan analisis SWOT yang memang sudah kamu rancang. Kemudian penjelasan produk ya. Penjelasan produk ini berarti rincian dari produk yang akan kamu buat. Ya, bagaimana produk itu, kemudian apa kelebihannya, spesial dari produk kamu itu apa. Nah, disinilah kamu harus menjelaskan produk kamu ya pada penjelasan ide yang akan setelah latar belakang yang kamu buat. Nah, kemudian di analisis SWOT tadi, nah analisis SWOT ini kamu juga harus benar-benar memperinci apa keunggulan dari produk kamu, kemudian kelemahan dari produk kamu, peluangnya, dan bagaimana ancamannya. Ini juga harus benar-benar terperinci agar memang proposal bisnis kamu betul-betul menarik dan
sistematis susunannya. Nah, kemudian kita lihat dari segi penentuan usaha. Yang pertama ada sasaran dan target pasar. Jadi di sini kamu memang harus tahu siapa konsumen yang akan kamu targetkan. Apakah anak-anak atau orang dewasa atau semua umur. Jadi di sini target yang memang kamu sasarkan itu pada konsumen yang bagian mana. Nah, kemudian sistem produksinya. Nah, sistem produksi ini biasanya apakah kita membuatnya langsung dan memang ide original kita, atau kita membeli dari orang lain baru kita menjualnya kembali. Jadi di sini sistem produksinya juga harus jelas di dalam proposal. Kemudian strategi pemasaran. Strategi pemasaran biasanya di sini strategi pemasarannya baik dari segi distribusi yang bagaimana. Apakah dengan cara penitipan langsung seperti konsinyasi, ataukah dengan menjual secara menggunakan sales, atau kita bisa menjualnya langsung ke pasar. Jadi tergantung dari strategi pemasarannya. Kemudian teknik distribusi. Nah, dari di sini teknik distribusi langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung berarti kita langsung yang terjun ke pasar. Kalau tidak langsung berarti memakai perantara, ya. Kemudian perhitungan biayanya, keuntungan dan harga jual, serta perhitungan harga pokok penjualan dan perkiraan harga jual. Nah, di sini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya, dengan memperhitungkan break even point-nya, kemudian biaya-biaya operasional itu apa saja, keuntungannya bagaimana, sehingga kita bisa menentukan harga jualnya, kemudian harga pokok penjualannya berapa, ya, perkiraan harga jualnya berapa. Di sini nanti akan kita bahas lebih lanjut di topik yang akan datang. Nah, kemudian perhitungan titik impas, ya. Titik impas ini biasanya berhubungan dengan kapan akan kembalinya modal, ya. Jadi titik impas ini sebenarnya tidak untung tidak rugi, tetapi balik modal. Ketika kamu prediksi buka usaha sekarang, kira-kira kamu balik modal kapan? Apakah 2 tahun mendatang? Atau targetnya dalam waktu 1 tahun harus sudah balik modal. Nah, disinilah perhitungan titik impas ataupun break even point. Nah, kemudian ada studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha itu ada yang pertama aspek produksi, ya. Kalau aspek produksi berarti di sini dilihat dari bahan bakunya, tenaga kerjanya, kemudian peralatan dan bagian proses produksinya. Namanya juga produksi berarti yang berhubungan dengan produksi barang tersebut. Kemudian aspek finansial berarti tentang keuangannya. Bagaimana tentang modalnya, investasi biayanya, kemudian pinjaman kah atau bagaimana, dalam jangka waktu berapa lama. Jadi di sini finansial berarti yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian aspek pemasaran berarti di sini berhubungan dengan bagaimana cara memasarkan barang tersebut, ya, menjual barang tersebut. Nah, kemudian ada aspek organisasi dan manajemen. Berarti di sini struktur dari organisasi perusahaan tersebut. Siapa CEO-nya, kemudian direktur keuangannya siapa, direktur produksi siapa, dan lain sebagainya. Jadi di sini aspek organisasi dan manajemen biasanya dibuat strukturnya dalam bentuk tim manajemen. Oke, itu saja untuk topik kita hari ini dari administrasi dan pemasaran. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah, Pak. Pas? Sudah paham semuanya, Nak? Insya Allah paham, Mem. Allah paham, Mem. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan bisa diingat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya di psikologi. Ya, saya akan cek memang setiap akhir bulan. Jadi kamu masih punya waktu ya sampai akhir bulan. Untuk nilai bulan ini kamu harus kumpulkan dan selesaikan psikologinya semuanya. Ya, bilang juga dengan teman-teman yang tidak ikut Zoom, paling tidak kerjakan psikologinya dengan lengkap.
Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Sama-sama. Mem.